tadi bagaimana caranya arang bekerja. Ini kira-kira partikel dari satu butir arang halus itu. Partikelnya mempunyai pori-pori yang sangat kecil yang disebut mikropor, ya. Dan inilah yang mengikat penyakit-penyakit, kuman-kuman dan segalanya itu. Cara kerja bubuk arang yang terpenting dalam mengobati penyakit ialah kemampuannya mengikat zat-zat kimia, kuman-kuman, virus, racun-racun, nanah, dan produk lainnya dari infeksi yang berbahaya pada tubuh. Bubuk arang tidak menyerap, tetapi mengikat zat-zat dan bertindak bagaikan magnet. Jadi, saudara-saudara sekalian, bubuk arang ini tidak maksud saya, seorang sakit itu karena di dalam badannya itu terjadi peracunan. Umpamanya saudara mengalami infeksi, katakanlah itu tifus gitu ya, itu menjadi terasa sakit, kita demam dan sakit itu merasa sakit karena ada racun-racun yang keluar dari kuman-kuman itu. Itulah yang membuat kita jadi merasa sakit. Dan kalau di dalam hal ini digunakan arang, maka racun-racun itu akan diikat. Dan kalau umpamanya kuman-kumannya itu yang beredar di dalam darah sempat kena ke arang itu, kuman-kuman itu pun diikat juga. Dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, maka sembuhlah penyakit itu. Salah satu kehebatan daripada arang sehingga kita anjurkan untuk dipakai adalah tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Karena arang kalau dicampur dengan air pun dia itu tidak mau larut, ya. Jangan lupa ya, ini salah satu yang penting. Arang tidak larut dalam air. Kalau nanti saya campur, dia hanya bercampur tapi tidak larut. Oleh karena dia tidak larut dalam air, makanya arang itu kalau saya minum, dia tidak masuk di dalam badan saya ini. Dia hanya numpang lewat dari mulut ini melalui usus saya dan akhirnya besok keluar di belakang. Ya. Semua obat-obatan yang lain atau makanan yang kita makan tadi, kalau sudah kita makan, itu akan dicerna dan diisap ke dalam badan, dia punya sari-sarinya. Tapi arang kalau kita campur dengan air kita minum, dia akan tetap menjadi arang keluar besok di kotoran. Jadi bagaimana caranya sampai arang itu bisa menyembuhkan penyakit? Seperti saya katakan tadi, semua darah yang beredar di dalam badan kita ini akan singgah di usus. Ada yang namanya portal circulation atau peredaran darah usus, dan pada kesempatan itulah darah kita membuang racun dan juga mengambil sari-sari makanan. Pada waktu datang dia mau membuang racun itu, disitulah ini arang mengambil semua itu apa? Racun-racun. Jadi Tuhan memberikan suatu obat yang mujarab sekaligus tidak berbahaya, murah lagi, gitu kan? Jadi kalau berobat sekarang ini, saudara-saudara, berobat saya sakit tenggorokan, pergi ke dokter, ya, sakit tenggorokan, saya pergi ke dokter, pulang dari dokter menjadi sakit kanker. Saudara percaya itu? Kalau saya ke dokter, dok, punya tenggorokan sakit, lalu dia ambil entah apa itu yang di lehernya itu, mulai dia ambil seperti pipetnya apa, coba buka mulutnya. Oh iya, sudah ya. Dia ambil sepotong surat sakti,
Surat sakti saudara-saudara ditulis seperti cakarayan. Saudara-saudara, jangan pikir dokter itu sombong membuat dia seperti cakarayan. Memang itu perlu supaya saudara tidak usah tahu. Bukan membodohi, tetapi memang bodoh, memang harus bodoh gitu. Jadi sudah itu, ya, nggak apa-apa nanti makan obatnya. Lalu kita bilang kan, dan terus pergi kita kan. Jadi berapa bayarnya? Kalau di Bandung saudara-saudara dokter umum 80.000. Wah, kalau juga ini bikin kasih. Ya nggak apa-apa lah, 80 sih nggak apa-apa lah, belum sampai 100. Sudah itu pergi ke apotek, diserahkan ini surat sakti, lalu dia ambil katanya. Sudah hitung berapa Pak? 550. Wah, sakit tenggorokan nih, 550 tambah 80.000. Kanker jadinya, kantong kering ya. Bukan maksud saya kanker apa itu, kantong kering. Padahal sebenarnya dengan 13 sendok arak itu sudah bisa diselesaikan persoalan itu. Tidak perlu ada surat sakti dan sebagainya. Tapi karena terlalu gampang ini, banyak orang menganggap sampai botak kepalanya para dokter. Tidak semudah itu. Padahal ini tadi saya sudah bacakan kesaksian siapa? Yang baik. Terserah kepada kita mau percaya atau enggak kan gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat? Saya tidak menganjurkan saudara ke pabrik. Sebenarnya kalau di Korea, Advent mempunyai pabrik arang, dan itu sudah diekspor sampai ke Jepang, ke tempatnya mereka beli arang dari sana yang sudah jadi. Tapi tujuan saya sebenarnya untuk memberdayakan masyarakat, terutama anggota-anggota kita, supaya dia bisa menjadi berkat kepada orang-orang lain. Saya bukan berjualan arang. Saya anjurkan selalu di Pangandaran, dimanapun saya sudah keliling ke Sumatera juga, selalu saya anjurkan bikin sendiri supaya lebih murah. Tapi kalau memang malas bikinnya, saudara-saudara kan tahu akibatnya orang malas kan. Kalau malas ya belilah dari saya, mahal. Karena 25 gram itu bisa 25.000. 250 gram. Tapi 25.000 pun masih lebih murah daripada hanya tadi. Ya. Ambil arang, pilih yang masih, kalau boleh pilih arang itu yang masih kering gitu ya, jangan yang sudah apalagi kalau boleh yang dibungkus lah dengan plastik gitu ya. Kadang-kadang warung-warung yang ada di sekitar kita sudah bungkus-bungkus arang itu, umpamanya untuk 1.000 rupiah 1 bungkus atau bagaimana. Lebih bagus itu daripada yang sudah terbuka-buka. Kenapa lebih bagus? Karena yang terbuka-buka ini sudah juga menyerap polusi yang ada di sekitar kita ini. Dia penyerap polusi saudara-saudara. Di tempat tinggal mereka di Jepang itu, ini orang Jepang juga nakal juga sedikit, tapi karena kita keranjingan modern ya, jadi kita dibodohi orang Jepang juga ya. Dijualnya sama kita bagus. Sudah tahu bagus itu kan? Itu kapur berapa? Kapur halus. Itu buatan Jepang itu dijual sama kita. Padahal orang sana nggak mau pakai itu. Dia pakai arang, saudara-saudara. Di kamar mandinya itu, di toiletnya itu pakai arang dia. Dan di lemari pakaiannya juga pakai arang untuk menyerap kelembaban dan sebagainya, bau. Pilihlah yang rada kering. Kalau boleh yang agak besar-besar, karena paling-paling yang dimisap itu baru bagian apa? Bagian luarnya ini. Kalau yang di dalam pasti belum, gitu ya.